Puluhan tahun yang lalu, lahirlah dua orang anak kembar laki-laki, yang disebut Samaritan dan Nemesis. Kedua saudara kembar ini, masing-masing dianugerahi kekuatan dari Tuhan, yaitu tenaga 20 kali lipat lebih kuat dari manusia pada umumnya. Sehingga kekuatan mereka berdua, membuat masyarakat panik dan ketakutan, terutama para bandit. Sampai pada suatu malam, beberapa warga membakar rumah saudara kembar ini, sehingga menewaskan orang tua mereka. Sedangkan Samaritan dan Nemesis selamat dari kobaran api tersebut. Singkat cerita, keduanya tumbuh dewasa dan memiliki pandangan hidup yang berbeda. Samaritan mengabdikan hidupnya untuk membela rakyat kecil yang ditindas oleh para bandit. Sedangkan Nemesis justru malah sebaliknya. Nemesis malah bersekongkol dengan para bandit untuk menindas rakyat kecil. Hanya karena amarah dendam, akibat kedua orang tuanya tewas di tangan beberapa orang warga. Akan tetapi, aksi brutal Nemesis selalu berhasil digagalkan oleh Samaritan, yang memiliki kekuatan sedikit lebih unggul dari Nemesis. Kemudian, Nemesis menciptakan sebuah palu khusus untuk membantai saudaranya tersebut, yaitu Samaritan. Pada suatu malam, Samaritan dan Nemesis terlibat pertarungan sengit di sebuah tempat pembangkit listrik. Sampai pada akhirnya, keduanya sama-sama tewas akibat ledakan listrik level tinggi. Lalu adegan film berpindah, pada 20 tahun kemudian. Kita diperkenalkan dengan Chris, seorang anak yatim piatu, yang tinggal berdua dengan ibunya. Chris sangat mengidolakan sosok Samaritan, pahlawan yang membela masyarakat. Bahkan Chris sangat yakin, Samaritan pasti masih hidup, dan bersembunyi di sebuah tempat. Chris mempunyai tetangga, seorang pria parubaya, yang diketahui bernama John Smith, yang berprofesi sebagai tukang sampah. Chris sangat penasaran dengan sosok John, yang terkesan sangat misterius, dan tidak banyak bicara. Untuk menambah penghasilan, John menjual barang-barang elektronik rusak, yang ditemukan di dalam tong sampah, dan kemudian ia perbaiki. Sementara itu, pintu rumah kontrakan Chris kembali disegel oleh si pemiliknya. Dikarenakan ibu Chris terlambat lagi membayar uang sewa bulanan. Chris lantas berinisiatif untuk mencari uang cepat demi membayar uang sewa kontrakannya, yaitu dengan mencuri kabel listrik bersama dengan seorang temannya. Akan tetapi, uang hasil menjual kabel tersebut ternyata tidak cukup untuk membayar kontrakannya. Sampai pada akhirnya, Chris pun tergiur menerima ajakan geng preman lokal untuk merampok sebuah toko. Dalam aksi ini, teman Chris memilih untuk tidak terlibat karena terlalu beresiko. Sedangkan Chris terpaksa ikut demi membantu ibunya membayar uang sewa kontrakan. Setibanya di toko tersebut, geng preman lantas menyuruh Chris untuk mengalihkan perhatian si penjaga toko. Setelah itu, mereka menjualnya kepada kelompok gangster yang dipimpin oleh Frank. Namun ternyata, kotak yang mereka curi bukanlah kotak tiket lotre, melainkan kotak snack biasa. Akan tetapi, si bos preman yang bernama Jojo malah menuduh Chris yang sudah mengambil kotak yang salah. Chris yang tak terima dituduh, ia dengan berani balik melawan Jojo. Rupanya keberanian Chris dalam melawan orang yang membulinya membuat Frank si bos gangster teringat akan sosok dirinya saat kecil. Saat berkelahi dalam melawan Jojo, buku komik Chris sempat terjatuh ke lantai dan dipungut oleh Frank, yaitu buku komik tentang Samaritan dan Nemesis, yang dimana Chris sangat mengidolakan sosok Samaritan, sang pahlawan yang membela rakyat kecil. Tetapi Frank justru malah sebaliknya, dirinya sangat mengidolakan Nemesis, sosok brutal yang tidak kenal kata ampun. Nemesis tidak akan segan-segan membantai para polisi korup dan elit kaya serakah. Bahkan, sosok Nemesis lah yang telah menginspirasi Frank menjadi seorang bos gangster brutal. Sebaliknya, Frank sangat membenci sosok Samaritan yang ia anggap sangat lemah dan berpihak kepada para polisi korup. Kemudian, Frank memberi Chris sejumlah uang atas keberaniannya hari ini.
Sampai pada akhirnya, dengan uang tersebut, Chris dapat sedikit meringankan beban ibunya, yaitu membayar uang sewa kontrakan. Every time. My son now. I haven't figured it out yet. Look me in my eye. Sam, what have I... Sementara itu, kelompok Frank telah berhasil meracik sebuah alat peledak khusus, yang nanti akan mereka gunakan untuk sebuah misi besar. Di keesokan harinya, Chris malah dikejar oleh Jojo dan gengnya. Jojo masih sakit hati kepada Chris, yang telah mempermalukan dirinya di depan kelompok gangster Frank. Karena kalah jumlah, Chris memutuskan untuk kabur, dan hampir saja tertabrak oleh bis yang ditumpangi oleh John Smith. Sampai pada akhirnya, Chris berhasil ditangkap dan dikeroyok oleh geng Jojo. John yang melihat itu, ia lantas turun dari bis dan memilih untuk menolong Chris. Dengan begitu mudahnya, John berhasil menumbangkan geng Jojo dan langsung pergi dari sana. Chris sangat kagum melihat kekuatan John yang mampu membengkokkan pisau milik Jojo. Aksi John tersebut mengingatkan Chris akan sosok Samaritan yang juga bisa melakukan hal yang sama. Dari kejadian ini, Chris pun mulai curiga kalau sebenarnya John Smith adalah Samaritan. Mulai hari itu, Chris terus memantau John untuk membuktikan kecurigaannya kalau sebenarnya Joe adalah Samaritan. Kecurigaan Chris semakin diperkuat setelah melihat bekas luka bakar yang ada di punggung John Smith. Seperti yang diceritakan di dalam komik, Samaritan dan Nemesis tewas dalam ledakan listrik level tinggi. Akan tetapi, polisi hanya menemukan mayat Nemesis saja, sedangkan mayat Samaritan tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Pada malam harinya, kelompok gangster Frank berhasil menyusup ke dalam kantor polisi dengan menyamar sebagai petugas. Setelah berhasil melumpuhkan semua petugas polisi, mereka lantas membuka brankas lapis baja menggunakan alat peledak khusus. Di dalam brankas tersebut, terdapat semua peralatan Nemesis, termasuk sebuah palu legendaris yang khusus Nemesis ciptakan untuk menghabisi saudara kembarnya, yaitu Samaritan. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menguasai semua senjata milik idolanya tersebut, yaitu Nemesis. Saat palu itu Frank gunakan, getarannya justru malah terhubung ke sosok John Smith. Mungkinkah kecurigaan Chris benar, kalau John Smith adalah sosok Samaritan? Semua jawaban tersebut akan kita ketahui sebentar lagi. Berpindah ke Chris, yang menemui Martin, si penulis komik, Samaritan dan Nemesis. Sama seperti Chris, Martin ternyata juga mengidolakan Samaritan, dan dirinya meyakini, idolanya itu masih hidup. Karena yang polisi temukan, hanyalah jenazah Nemesis saja, sedangkan jasad Samaritan masih belum ditemukan sampai saat ini. Kemudian, Chris memberitahu Martin terkait tetangganya, yaitu John Smith. Di mana Chris meyakini, John sebenarnya adalah Samaritan. Karena Chris menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, di saat John Smith menghajar geng preman dengan begitu mudah. Termasuk membengkokkan sebuah pisau, yang lantas Chris tunjukkan kepada Martin, yaitu sebagai bukti. Chris juga memberitahu Martin, terkait bekas luka bakar, yang ada di punggung John. Martin lantas menyuruh Chris, untuk terus menyelidiki, siapa sebenarnya sosok John Smith. Karena bukti pisau bengkok, dan bekas luka bakar, masih belum cukup untuk membuktikan, kalau John Smith adalah sosok pahlawan Samaritan. Setelah itu,
Chris menyusup ke dalam kontrakan John Smith. Di sana Chris menemukan potongan berita di koran terkait sosok Samaritan di dalam berkas pribadi milik John Smith. Chris semakin yakin kalau John Smith adalah sosok pahlawan Samaritan. Sementara itu, geng preman dan tangan kanan Frank, yang diketahui bernama Aldo, tengah membuntuti John Smith. Ternyata Jojo dan gengnya meminta bantuan tangan kanan Frank untuk balas dendam kepada John yang telah menghajar mereka tempo hari. Sekembalinya ke rumah, John mendapati kamarnya telah diobrak-abrik dan satu barang pribadinya hilang. John sangat yakin ini semua adalah ulah Chris, yang selama ini selalu penasaran dengan sosok John yang misterius. John lantas mendatangi Chris di rumah dan meminta Chris untuk mengembalikan barang miliknya yang telah Chris curi. Yang mana ternyata itu adalah sebuah berkas berisi tentang semua hal berkaitan dengan Samaritan dan Nemesis. Apologize. It's wrong with you. So please don't, I promise. He's good. He's just a little... Very lucky. Lalu di keesokan harinya, Chris yang masih penasaran, lantas bertanya kepada John secara langsung. Apakah benar, John adalah sosok Samaritan? John lantas menjawab, dirinya juga sama seperti Chris, yang sangat mengidolakan sosok Samaritan. Atas dasar itulah, John mengkoleksi semua hal yang berkaitan dengan Samaritan. Akan tetapi, John justru meyakini, Samaritan memang sudah tewas, sekitar 20 tahun yang lalu. You're a liar! Namun saat hendak pergi, John malah ditabrak oleh mobil geng preman. Chris sangat panik dan sedih melihat sosok John yang sudah tidak bernyawa lagi. Namun tak lama kemudian, John malah bangkit kembali dan secara ajaib berhasil membetulkan tulang belulangnya yang bergeser akibat tabrakan tadi. Oh my God! Sehingga hal tersebut membuat Chris yang tadinya sedih malah berubah menjadi senang. Karena kecurigaannya selama ini bahwa John adalah Samaritan ternyata benar adanya. Sedangkan John sendiri tentu sudah tidak bisa mengelak lagi bahwa sebenarnya ia adalah pahlawan sosok Samaritan. Sekembalinya ke rumah, John langsung memakan es krim dalam jumlah banyak, yaitu untuk menstabilkan suhu tubuhnya yang panas akibat memperbaiki tulangnya tadi. Sementara di balik itu, Frank dan gengnya sudah mulai beraksi dengan membuat kekacauan. Kemudian, Frank memakai topeng dan palu milik Nemesis. Di depan semua orang yang ada di sana, Frank mengaku kalau dirinya adalah sosok Nemesis. Frank mengatakan, dengan kekuatan yang ia miliki, dirinya akan memulai revolusi besar dengan menentang pemerintah. Frank pun berjanji, dirinya akan membela hak rakyat kecil dengan membantai para polisi dan juga para pejabat korup dan para elit kaya serakah. Akhirnya Frank mendapat dukungan dari semua rakyat kecil yang menganggap kalau Frank adalah sosok Nemesis, pahlawan yang telah kembali dari kematian, untuk menolong seluruh rakyat yang tertindas oleh para pemimpin yang serakah. Berpindah ke John, alias Samaritan, yang kembali dihantui pengalaman saat duel sengit terakhir bersama saudara kembarnya. Pada saat yang sama, John melihat berita di televisi terkait Frank yang mengaku sebagai Nemesis, sosok pahlawan yang kembali dari kematian. Akan tetapi, John sama sekali tidak menghiraukannya. Dirinya sangat yakin, Frank hanyalah penjahat amatir yang mengaku sebagai Nemesis hanya untuk mencari sensasi saja. Sementara itu, Chris terus membuntuti John kemanapun dirinya pergi. Sehingga membuat John mulai risih, dan mau tidak mau, terpaksa mengajak Chris ikut dengannya. Akan tetapi, John pun menegaskan kepada Chris kalau dirinya tidak akan pernah kembali lagi menjadi sosok legenda pahlawan Samaritan. Karena John sudah sangat nyaman hidup sebagai seorang manusia normal, bekerja sebagai tukang sampah, dan menyendiri dengan tenang. Jadi percuma saja Chris terus mengikuti dirinya. Karena John sudah bertekad tidak akan menggunakan kekuatannya lagi, kecuali dalam posisi terdesak.
Saat dalam perjalanan, seorang pria malah dengan sengaja menabrak John. Bukannya meminta maaf, pria itu malah menantang John berduel. John yang tidak ingin mencari masalah, ia pun tak meladeninya. Sehingga hal tersebut membuat Chris kecewa. John yang seorang superhero, malah diam saja, diperlakukan seperti itu. John pun menjelaskan, menjadi seorang superhero, bukan hanya tentang kekuatan fisik saja, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengendalikan emosi. John pun menceritakan kepada Chris, terkait pengalamannya, saat menjadi Samaritan dulu. Sudah tidak terhitung, jumlah bandit yang ia ratakan. Semua itu John lakukan, bukan untuk pamer kekuatan, tetapi sebuah kewajiban, untuk membela orang yang tertindas. Kemudian, John mengambil jam tangan Chris yang rusak, untuk ia perbaiki. Sekembalinya ke rumah, John melihat berita di TV terkait Nemesis yang telah kembali, dan membuat kerusuhan besar-besaran, menggunakan palu legendarisnya. Akibat dari kerusuhan tersebut, ratusan orang tak bersalah, ikut menjadi korban, sehingga membuat John sedikit geram. Di keesokan harinya, Chris minta diajarkan kepada John, cara berduel dengan benar, agar Chris bisa membela diri, dari geng preman Jojo, yang terus mengganggunya. Menanggapi itu, John setuju mengajari Chris, dan lantas ia bawa ke atap gedung. Di sini Chris sudah mulai bersemangat, untuk memulai pelatihan bela dirinya. Namun ternyata, yang John ajari, bukanlah ilmu bela diri, melainkan nasihat dan wejangan hidup, agar Chris bisa lebih bersyukur, menjalani hidup ini, sebagai manusia normal. Chris yang penasaran, lantas bertanya kepada John, terkait duel terakhir, yang menewaskan Nemesis. Chris merasa heran, jika Nemesis memang sudah tewas, lantas siapakah sosok pria bertopeng itu? Yang mengaku sebagai Nemesis, muncul menggunakan palu legendaris, dan membuat kerusuhan besar-besaran. John menjawab, Nemesis memang benar sudah tewas, karena John menyaksikannya, dengan mata kepalanya sendiri. John sangat yakin, kalau yang mengaku sebagai Nemesis tersebut, adalah seorang bandit brutal, yang memakai topeng, dan palu legendaris Nemesis. Chris lantas bertanya, apakah John akan tinggal diam saja, menyaksikan Nemesis palsu, membuat kerusuhan di mana-mana. Mendengar itu, John hanya terdiam, dan menyuruh Chris pulang. Di dalam perjalanan, Chris dihampiri oleh Frank, yaitu si bos kelompok gangster, yang mengaku sebagai Nemesis. Frank memberi Chris pekerjaan, yaitu memberi kode bersiul, apabila ada polisi yang datang. Ternyata Frank dan kelompoknya, telah berhasil menangkap seorang polisi, yang menyaksikan kelompok Frank, mencuri topeng dan palu milik Nemesis. Kemudian, Frank membawa si polisi tersebut, ke dalam sebuah gedung kosong. Chris yang ditugaskan berjaga di luar gedung, malah diam-diam masuk ke dalam, dan mengintai aksi kelompok Frank, dalam membantai polisi tersebut. Chris juga sempat mendengar, misi besar dari kelompok Frank, yang berkaitan, dengan tenaga pembangkit listrik level tinggi, yang akan menewaskan jutaan nyawa. Chris yang panik, segera meninggalkan gedung tersebut. Namun saat hendak keluar, Chris melihat temannya, dikeroyok oleh geng preman Jojo. Melihat temannya disakiti, tentu Chris tidak tinggal diam, dan ia pun berusaha menolongnya. Namun karena kalah jumlah, Chris yang justru malah dikeroyok, sampai ia tidak sadarkan diri. Sementara itu, Frank dan kelompoknya, kembali membuat kerusuhan besar. Setibanya di depan rumah Chris, geng Jojo tak sengaja melihat sosok John, dari jendela rumahnya. Tentu mereka sangat kaget, melihat John ternyata masih hidup. Padahal waktu itu, John sudah tewas mereka tabrak. Kemudian dengan sekuat tenaga, mereka lari ketakutan. Setelah itu, John membawa Chris, yang masih belum sadarkan diri, untuk dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Jojo melapor kepada tangan kanan Frank, yaitu Aldo, terkait John yang masih hidup, dan masih sehat walafiat. Mendengar hal itu, tentu Aldo merasa heran. Padahal waktu itu, Aldo sudah menabrak John, dengan kecepatan super tinggi. Bahkan, mobil Aldo sampai penyok, akibat tabrakan tersebut. Frank yang mendengar cerita dari Aldo, tentu menjadi penasaran, dengan sosok John yang mereka maksud.
Kemudian, Frank menugaskan para anak buahnya untuk menculik John hidup-hidup dan dibawa ke markasnya. Di keesokan harinya, beberapa orang anak buah Frank lantas membuntuti John yang baru pulang dari kerja. Menyadari dirinya sedang dibuntuti, John pun secara baik-baik meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Namun mereka tidak menghiraukan ucapan John, sehingga dengan terpaksa, inilah yang John perbuat. Alhasil, dengan begitu mudahnya, John berhasil menumbangkan mereka semua. Aldo sangat kaget, karena ternyata, John kebal peluru dan pisau. Seorang bocil juga terlihat keheranan, melihat aksi brutal John tersebut. Kemudian, Aldo melempar alat peledak, ke arah bocil tersebut, dan segera pergi dari sana. Namun untungnya, John dengan begitu sigap, berhasil menyelamatkan nyawa si bocil, dengan cara yang seperti ini. Try this. Sialnya, aksi John tersebut direkam oleh beberapa orang yang berada di sana. Sehingga dengan begitu cepat, video tersebut pun viral. Para netizen mulai membuat konspirasi kalau sosok John Smith adalah legenda pahlawan Samaritan. Karena identitasnya sudah terbongkar, John merasa sudah tidak lagi aman dan memutuskan pindah keluar kota. Namun saat hendak pergi, John dihampiri oleh Chris, yang sudah sembuh, dan keluar dari rumah sakit. Chris datang untuk memberitahu, terkait kelompok gangster Frank, yang telah menghabisi seorang polisi. Chris juga memberitahu John, terkait rencana jahat kelompok gangster Frank, yang akan melancarkan misi besar, terkait tenaga pembangkit listrik tegangan tinggi, yang akan menewaskan jutaan nyawa. Chris sangat berharap, John mau menggunakan kekuatannya, untuk menghentikan kelompok gangster Frank, demi menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Akan tetapi, John tetap pada keputusannya, yang tidak akan pernah, kembali menjadi pahlawan Samaritan. Sehingga keputusan John tersebut, kembali membuat Chris sangat kecewa, dengan idolanya itu. Sementara itu, kelompok Frank dibuat kaget, tatkala menyaksikan berita viral di TV. Terkait aksi brutal John, yang telah membantai, beberapa orang anak buah Frank. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Frank menjadi sangat murka. Apalagi semua orang mulai percaya, bahwa John Smith, adalah sosok sang pahlawan Samaritan, yang telah bangkit dari tidur panjangnya. What if it is him? Saat itu juga, Frank dan kelompoknya, mendatangi kediaman John Smith. Chris yang menyadari kedatangan mereka, bergegas pulang ke rumah, dan mengajak ibunya pergi, dari gedung tersebut. Sementara itu, kelompok Frank mulai beraksi, menyerang kediaman John Smith. Namun ternyata, John sudah tidak berada di sana. Setelah itu, Frank menugaskan para anak buahnya, untuk menangkap Chris, yang masih terjebak di gedung tersebut. Chris dan ibunya, yang berusaha kabur lewat atap gedung, pada akhirnya, berhasil ditangkap oleh Frank. What a nice family. There was Frank akan menggunakan Chris, untuk memancing John Smith, alias Samaritan, untuk keluar dari persembunyiannya. Karena Frank tahu, Chris dan John Smith, adalah teman akrab. John yang sudah berada di bandara, menyadari kalau jam milik Chris, yang sudah selesai ia perbaiki, masih ada bersama dirinya. Kemudian, John kembali ke gedung penginapan, untuk mengembalikan jam itu kepada Chris. Tapi setibanya di sana, John hanya menemukan ibu Chris, yang dalam keadaan lemah, karena dianiaya oleh kelompok Frank. Si ibu lantas memberitahu John, kalau Chris telah diculik, oleh kelompok Frank. Mendengar itu, John langsung mengambil beberapa tong bahan bakar, dan ia masukkan ke dalam truk sampahnya. Kemudian, John mengarah ke markas kelompok Frank, menggunakan truk sampah tersebut. Untuk menyelamatkan Chris, yang sudah John anggap, sebagai anak kandungnya. Setibanya di markas, John pun langsung disambut, dengan tembakan beruntun.
Akan tetapi, tidak ada satupun peluru yang dapat melumpuhkan John, alias Samaritan. Namun John dengan terpaksa harus menghentikan aksi brutalnya. Karena mereka mengancam akan menghabisi Chris. Kemudian, Frank menghampiri John, sembari membawa palu milik Nemesis. Frank mulai menghajar John, menggunakan palu legendaris tersebut, yang dipercayai mampu melumpuhkan kekuatan Samaritan. Know that you're a fake good guy. Good guy. Namun Frank tidak pernah menyadari kalau palu tersebut tidak akan pernah mampu menghabisi sang penciptanya. Karena ternyata, John Smith bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis, si pemilik palu tersebut. Sebenarnya, pada duel sengit terakhir, Samaritan sudah tewas di tangan Nemesis. Sejak kejadian itu, Nemesis dihantui penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Karena telah dibutakan oleh api amarah, sehingga Nemesis dengan tega menghabisi saudara kandungnya sendiri, yaitu Samaritan. Kemudian, Nemesis menyulap TKP, membuat seolah-olah yang tewas adalah Nemesis, alias dirinya sendiri. Untuk menebus rasa bersalahnya, Nemesis memutuskan untuk bertobat dan mengasingkan diri dengan menjadi seorang tukang sampah. Good guy. Ah! Call him not the good guy. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya, tentu membuat Frank, alias Nemesis gadungan, panik dengan kebrutalan Nemesis yang asli. Kemudian, Frank menugaskan para anak buahnya untuk menembak Nemesis secara serentak. Kesempatan itu lantas Frank gunakan untuk membawa Chris naik ke lantai atas. Ternyata Frank sudah memegang kendali semua monitor arus listrik di dalam wilayah kota ini. Kemudian, Frank memadamkan aliran arus listrik sehingga membuat seluruh kota menjadi gelap gulita. Sehingga dengan begitu, semua bandit penggemar Frank, alias sang Nemesis palsu, bisa dengan leluasa melakukan penjarahan massal. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Nemesis langsung naik ke lantai atas, berniat ingin menghabisi Frank. Akan tetapi, kekuatan Nemesis sempat melemah. Karena suasana kobaran api di markas ini, kembali membuat Nemesis teringat akan kejadian saat dirinya, dengan tega menghabisi Samaritan, saudara kandungnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, tenaga Nemesis kembali pulih. Berkat spirit dari Samaritan, yang akan berjuang sampai mati, untuk membela kebenaran, sampai titik darah terakhir. Sehingga pada akhirnya, Frank pun tewas dengan cara brutal, di tangan Nemesis, alias John Smith. Setelah itu, Nemesis membawa Chris keluar dari gedung tersebut. Kemudian, Nemesis berjanji kepada Chris, kalau dirinya akan kembali menjadi seorang pahlawan yang akan membela kebenaran. Namun tidak dengan memakai identitas aslinya, yaitu Nemesis. Tetapi dengan memakai identitas Samaritan, yaitu almarhum saudara kandungnya. Karena hanya dengan begitu, Nemesis bisa meneruskan perjuangan Samaritan untuk menegakkan kebenaran dan membela rakyat jelata yang tertindas. Nemesis berharap, dengan melanjutkan perjuangan Samaritan, Nemesis bisa menebus dosanya di masa lalu. Sementara Chris sendiri, dengan begitu bangganya, bercerita kepada polisi dan wartawan, kalau sang legenda pahlawan, yaitu Samaritan, telah kembali untuk membela rakyat kecil. Kemudian, film pun selesai.